ya secara personal dengan Bapak Ibu ya. Apakah ada hubungan saudara, apakah ada hubungan kedekatan secara organisasi dengan organisasinya atau dengan personelnya atau dengan pengurus organisasi. Nah, ini suatu ketika Bapak Ibu harus memberikan rekomendasi ya. Kalau rekomendasi ini belum kompeten, ini Bapak Ibu akan berada pada posisi yang sulit karena Bapak Ibu kenal baik dengan mereka, sementara harus memberikan rekomendasi belum kompeten. Bapak Ibu meyakini buktinya masih belum cukup untuk rekomendasi kompeten. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kedekatan ya atau keterkaitan secara personal atau individu atau dengan institusi atau personel tertentu, ini menjadi dilema bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan hasilnya sehingga kemungkinan bisa ya tidak selalu tapi kemungkinan akan muncul faktor subjektivitas itu tadi. Ya, ini yang coba dihindari dengan apa dengan kode etik ini diharapkan ya setiap asesor nanti kalau ada keterkaitan secara personal ya kepada pemberi kerja maka ini harus diinformasikan sejak awal. Bahkan asesor bisa saja menolak untuk menguji ya jadi istilahnya menolak itu atau menyampaikan ke LSP ya untuk tidak ditugaskan karena ada keterkaitan secara personal ya baik dengan institusi maupun dengan individual dengan organisasi tersebut ya. Kemudian yang kedelapan Bapak Ibu sekalian adalah asesor kompetensi dan orang yang bertanggung jawab kepadanya tidak boleh menerima apapun atau menjanjikan sesuatu kepada peserta uji kompetensi atau penyelenggara di luar perjanjian kontrak. Ya, jadi ini juga eh, apa ya rambu ini ya Bapak Ibu sekalian ini menghindari ya. Jadi eh, ada timbal balik atau ada permintaan khusus dengan imbalan tertentu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu sekalian untuk menjaga profesionalitas kita ya untuk menjaga tadi kembali lagi bahwa prinsip asesmen kita harus melakukan secara adil ya kita menghindari adanya eh, penerimaan apapun ya atau perjanjian apapun terhadap hasil rekomendasi kita kepada peserta uji. Ya, jadi di luar perjanjian kontrak, jadi kontraknya kita hanya mengakses atau menguji sesuai dengan prinsip asesmen kita, tapi kita tidak hasilnya kita tidak boleh dipengaruhi oleh ya apapun yang diterima ataupun perjanjian apapun yang terkait dengan rekomendasinya. Ya, jadi tidak boleh ada perjanjian hasilnya nanti harus seperti apa, ya, tetapi ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menjanjikan apapun, ya, selama kita, ya, sepanjang kita tidak eh, apa, kita konsisten, ya, kita konsisten dalam melaksanakan. Jadi kita tidak menjanjikan apapun, ya, terutama terkait dengan hasil atau rekomendasi dari asesor. Demikian juga kita tidak menerima apapun, ya, karena prinsip menerima ini nanti kaitannya dengan faktor subjektivitas seseorang, ya. Jadi ini yang dari kode etik ini secara tegas, ya, diminta atau disyaratkan bagi kita untuk tidak menerima atau menjanjikan apapun. Yang 9, Bapak Ibu sekalian, asesor kompetensi tidak diperkenankan merokok pada saat di dalam ruang kelas atau ruang pengujian. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang ya istilahnya mungkin perokok ya, mungkin bisa mengkondisikan lah ya, jadi memberikan jeda waktu ya dan mengatur ya supaya tidak memunculkan ya suasana yang mungkin kurang menyenangkan bagi peserta karena bisa saja peserta ini kan punya alergi tertentu misalnya ya sehingga ini akan mengganggu proses secara keseluruhan. Jadi tolong Bapak Ibu nanti yang mungkin punya atau bapak-bapak biasanya ya walaupun mungkin ada juga ya yang lain ya
Jadi ini juga Bapak Ibu tolong mengkondisikan ya kapan atau memberikan jeda waktu yang cukup ya di antara proses mengakses dan juga kebutuhan Bapak Ibu untuk ya istilahnya merokok ini ya. Poin 10 Bapak Ibu sekalian, asesor kompetensi tidak memberikan informasi tentang temuan atau hasil atau sebagian daripadanya dari tim asesmen yang menjadi tanggung jawabnya atau informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan asesmen kepada pihak ketiga, kecuali atas izin secara tertulis baik oleh yang diakses maupun oleh organisasi pengakses. Ini dalam hal ini artinya adalah kerahasiaan terhadap hasil yang atau rekomendasi yang sudah Bapak Ibu putuskan. Ya, jadi hasil atau rekomendasi yang diputuskan oleh asesor ya tidak boleh diberikan ya atau gampangnya tidak boleh diceritakan atau tidak boleh dibuka kepada pihak lain. Jadi hanya rekomendasi itu disampaikan kepada asesinya secara langsung. Jadi prosesnya setelah Bapak Ibu mengumpulkan bukti, mengakses ya, kemudian Bapak Ibu merekap buktinya, kemudian Bapak Ibu memanggil asesinya untuk datang ya per orang ya. Jadi disampaikan orang per orang. Jadi Bapak Ibu menyampaikan memanggil satu-satu ya untuk menyampaikan hasilnya ya. Dan sampaikan hasilnya ya. Apakah itu kompeten atau masih belum kompeten? Dan hasil ini tidak boleh disampaikan ke yang lain ya. Jadi disampaikan secara personal ya. Tidak boleh disampaikan misalnya ke temannya si asesi yang lain, tetapi ini disampaikan secara personal. Perkara asesinya cerita sama temennya itu tidak masalah, tetapi sebagai asesor Bapak Ibu rambu-rambunya jelas. Bapak Ibu tidak membuka hasil yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau rekomendasi Bapak Ibu kepada pihak lain ya atau pihak ketiga. Kecuali memang ada kecualinya kalau misalnya atas izin tertulis dari yang diakses atau asesinya. Atau misalnya oleh organisasi pengakses, misalnya kepala sekolah, misalnya minta data hasil asesmen siswanya misalnya kalau di sekolah ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin rektornya minta hasilnya gimana nih pelaksanaannya. Nah, itu masih bisa diperkenankan, tetapi Bapak Ibu tidak membuka secara langsung kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak ketiga yang menanyakan, ya hasilnya gimana si A, si B, hasilnya gimana, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membuka hasilnya. Ya, selain kepada asesi itu sendiri, ya, atau misalnya perkecualian kepada eh, organisasi yang yang pemberi tugas ya, organisasi pengakses ya, atau juga pihak lain misalnya yang diberi mandat khusus oleh asesi secara tertulis untuk menanyakan hasilnya. Ya, jadi sifat dari rekomendasi asesor bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada pihak lain ya, dengan perkecualian tadi secara tertulis ataupun juga bisa dilakukan oleh pihak organisasi pengakses. Yang 11, asesor kompetensi tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan organisasi pengakses. Ya, ya atau LSP-nya ya. Jadi tidak merugikan reputasi atau kepentingan LSP. Asosiasi profesi asesor kompetensi ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai asesor ya ada wadahnya sendiri ya. Cuma nanti kita sampaikan terpisah saja terkait dengan kalau misalnya Bapak Ibu tergabung di asosiasi misalnya ya tentunya nanti ada terpisah saja ya karena itu tidak menjadi bagian dari pelatihan juga. Tapi ada organisasinya ada. Kemudian dari BNSP juga terutama Bapak Ibu sekalian karena BNSP ini kan induknya ya, induk yang memayungi seluruh kegiatan sertifikasi kompetensi di Indonesia ya. Nah, tentunya apapun yang kita lakukan sebaiknya tidak merugikan atau mencederai nama baik dari LSP atau dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Ya. Kemudian poin ke-12 Bapak Ibu sekalian, asesor